Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang praktik dasar memasak yang membahas tentang bahan pangan hewani. Nah, sebelum masuk ke bahan pangan hewani, yang pertama akan kita bahas itu tentang pengertian daging. Apa sih daging itu? Daging adalah jaringan otot yang melekat pada kerangka hewan, diperoleh melalui proses pemotongan yang mengikuti standar kesehatan dan keamanan pangan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik daging sapi. Yang pertama, warnanya merah cerah dan tidak mengkilat. Yang kedua, tidak berlendir dan tidak berbau asam. Yang ketiga, lemak berwarna putih kekuningan. Dan yang terakhir, tekstur dagingnya kenyal, tidak lengket, dan tidak lembab di tangan. Cara penyimpanan daging sapi yang pertama adalah membersihkan daging dengan air mengalir. Yang kedua, memasukkan daging ke dalam plastik lalu di-seal. Dan yang ketiga, untuk penyimpanan jangka panjang, masukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Dan yang terakhir, untuk penyimpanan jangka pendek, masukkan ke chiller dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan bahas tentang daging sapi muda atau yang disebut dengan veal. Veal itu diperoleh dari anak sapi yang berusia 3 bulan dan masih menyusu. Karena masih menyusu, dagingnya itu lunak dan lembek, tidak mengandung lemak, berwarna merah pucat, dan berserat halus. Veal itu baiknya disimpan di dalam freezer dengan suhu minus 9 derajat dengan batas penyimpanan 3-7 hari. Nah, biar kalian lebih paham tentang daging sapi, ibu akan beri kalian tugas untuk mencari karakteristik karkas sapi yang akan sebutkan di slide selanjutnya. Nah, ini dia bagian-bagian yang harus kalian cari nanti karakteristiknya. Lanjut nih, kita masuk ke daging kambing dan daging domba. Yang pertama akan kita bahas, apa sih itu karkas? Karkas itu berasal dari domba atau kambing yang disembelih, lalu dikuliti, jeroannya dikeluarkan, kepala, kaki, dan ekor dipotong. Nah, bagian yang sisa itu yang dinamakan dengan karkas. Masuk ke klasifikasi karkas daging kambing berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang pertama ada lem atau domba muda. Lem ini berasal dari kambing atau domba yang berusia kurang dari 1 tahun. Dagingnya empuk dan biasanya diolah dengan teknik dibakar atau dipanggang, serta aromanya tidak sekuat kambing dewasa. Ada beberapa metode memasak yang cocok digunakan untuk memasak daging kambing. Yang pertama itu roasting. Roasting ini bisa ngebuat permukaannya garing tapi dalamnya masih empuk. Dan yang kedua, grill. Grilling itu cocok untuk bagian empuk seperti loin. Dan yang ketiga, ada stewing. Stewing itu untuk bagian keras. Selanjutnya ada pan frying. Pan frying itu dimasak di atas pan dengan sedikit minyak. Pan frying ini cocok untuk daging potongan tipis. Yang terakhir ada braising. Braising itu dimasak lama dalam cairan. Bagian-bagian daging domba muda. Yang pertama ada iga. Ciri khasnya itu premium dan empuk. Metode masak yang cocok untuk iga ini biasanya dipanggang atau digrill. Nah, selanjutnya masuk ke loin atau khas dalam. Metode masak yang cocok untuk loin ini grill atau pansir. Selanjutnya ada leg atau paha belakang. Biasanya dimasak menggunakan metode panggang atau stew. Selanjutnya ada shoulder. Shoulder itu bahu. Nah, bahu ini biasanya dimasak dijadiin semur atau rendang. Selanjutnya ada shank atau betis. Terakhir ada breast atau dada berlemak. Nah, dada berlemak ini cocoknya menggunakan metode slow cooking. Selanjutnya kita masuk ke muton, kambing dewasa. Muton ini berumur lebih dari 1 tahun. Kalau lem tadi kurang dari 1 tahun, nah muton ini lebih dari 1 tahun. Muton ini punya karakteristik serat daging yang lebih tebal dibanding lem. Terus teksturnya juga lebih padat. Diolah dengan teknik slow cook atau stew. Di dunia kuliner ini, muton merujuk pada kambing dewasa atau domba tua tergantung konteks. Selanjutnya masuk ke teknik pengolahan yang cocok untuk muton. Yang pertama, rebus lama atau stewing. Gunanya ini untuk melunakkan serat dan jaringan ikat. Yang kedua, ada teknik masak
pressure cooking yang gunanya itu mempercepat proses empuk. Selanjutnya ada panggang perlahan atau slow roast yang gunanya mengurangi lemak dan mengembangkan rasa. Yang terakhir ada bakar dengan marinasi. Gunanya itu untuk membantu melunakkan dan menetralkan aroma. Tips menangani daging muton. Yang pertama, pilih yang segar. Daging muton yang segar itu warnanya merah gelap, tidak berlendir. Nah, warnanya ini lebih gelap daripada daging sapi dewasa. Selanjutnya, potong serat melintang untuk mengurangi keras. Lalu ada juga marinasi dengan rempah, jeruk nipis atau yogurt untuk menetralisir aroma dan melunakkan daging. Yang terakhir, masak perlahan agar teksturnya lebih lembut. Masuk ke older mutton atau domba tua. Domba tua ini berumur 2-5 tahun. Nah, kalau tadi si mutton ini umurnya lebih dari 1 tahun, kalau older mutton di atas 2 tahun. Daging jenis ini bukan untuk dikonsumsi umum di banyak negara karena teksturnya sangat keras, aromanya kuat, dan tidak mudah diolah tanpa teknik khusus. Karakteristik older mutton tuh gimana sih? Yang pertama, untuk warnanya itu merah tua keunguan. Yang kedua, teksturnya itu sangat liat dan seratnya sangat kasar. Lemaknya tebal, keras, dan aromanya sangat menyengat. Oleh karena itu, older mutton ini memiliki teknik pengolahan khusus. Yang pertama itu marinasi asam. Yang pertama bisa pakai nanas, jeruk nipis, yogurt, atau cuka. Yang kedua, menggunakan teknik masak slow cooking. Direbus selama 2-4 jam agar jaringan ikat melunak. Selanjutnya bisa menggunakan pressure cooking. Bisa juga menggunakan rempah kuat seperti jahe, kunyit, bawang, ketumbar, dan jinten. Yang terakhir ada digiling, dijadikan bakso, sosis, abon. Selain untuk dikonsumsi manusia, older mutton juga bisa loh dijadikan makanan hewan peliharaan. Lanjut kita masuk ke unggas. Unggas itu apa sih? Unggas adalah hewan peliharaan yang dimanfaatkan telur dan dagingnya. Unggas memiliki karakter seperti bersayap, berbulu, berparuh, dan berkaki dua. Ada beberapa jenis unggas. Yang pertama, ayam. Ayam itu dibedakan jadi 2. Ada ayam broiler atau ayam negeri dan juga ayam kampung. Karkas ayam sendiri ada yang namanya whole chicken atau ayam utuh. Ada juga thigh atau paha atas, ada drumstick atau paha bawah, ada breast itu dada, dan ada wings itu sayap. Masuk ke unggas selanjutnya yaitu itik atau bebek. Itik atau bebek itu punya aroma daging amis, tapi setelah diolah menjadi gurih. Sebelum disembelih ini, itik atau bebek biasanya diberi cuka 1 sendok atau diberi aneka rempah seperti jahe, kunyit, dan jeruk nipis sebelum diolah. Untuk memasak daging bebek, gunakan api kecil hingga matang atau menggunakan alat presto dengan temperatur tinggi. Unggas selanjutnya adalah kalkun. Kalkun ini sejenis ayam, tapi lebih besar. Beratnya bisa sekitar 3-5 kilo per ekor. Tekstur dagingnya lembut, kulitnya tebal, area dada berwarna putih, sedangkan area paha atau selangkangan berwarna hitam dan berlemak. Selanjutnya ada angsa atau goose. Angsa biasanya diolah dengan cara dipanggang karena lemaknya tebal. Daging angsa berserat kasar dan warnanya merah kecoklatan. Aromanya juga agak amis kalau teknik masak yang digunakan salah. Daging angsa jarang diolah menjadi masakan karena musiman. Oleh karena itu, daging angsa ini mahal. Lemak angsa terkumpul di bawah kulit, mirip seperti bebek, namun lebih tebal, dan angsa lebih sering digunakan di Eropa untuk sajian Natal. Beberapa teknik pengolahan yang tepat untuk daging angsa. Yang pertama itu di roasting. Tujuannya membuat kulit renyah dan dagingnya juicy. Yang kedua ada slow cooking dengan tujuan melunakkan daging serta mengeluarkan lemak. Yang ketiga ada confit, dimasak dalam lemak sendiri. Dan yang terakhir ada diasap atau dibakar untuk meningkatkan aroma dan tekstur. Selanjutnya ada burung dara atau squab. Ini berasal dari burung merpati muda sekitar umur 3-4 minggu yang belum bisa terbang. Daging burung dara tinggi protein sehingga baik untuk pemulihan dan anemia. Burung dara juga cocok untuk balita, ibu hamil, dan lansia. Ciri-ciri burung dara yang pertama itu warna dagingnya merah gelap,
mirip seperti daging sapi muda atau veal. Teksturnya itu sangat empuk dan halus. Rasanya gurih, berukuran 300 sampai 600 gram per ekor. Aromanya ringan. Selanjutnya masuk ke teknik pengolahan yang tepat untuk burung dara. Yang pertama dipanggang atau di roast, mempertahankan rasa alami. Selanjutnya ada deep fry. Nah, deep fry ini sebenarnya kurang cocok untuk pengolahan burung dara karena nanti protein yang ada di burung dara ini banyak yang hilang terserap oleh minyak. Yang ketiga ada ditumis, dan yang terakhir itu direbus. Selanjutnya masuk ke telur. Telur ini mengandung protein yang sempurna dan bernilai ekonomis. Ciri telur yang baik yang pertama itu cangkangnya utuh. Posisi telur itu ada di tengah dan tidak terguncang apabila digoyang. Yang ketiga, terlihat bersih jika diterawang dengan sinar matahari atau lampu. Dan yang keempat, tenggelam bila dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya untuk cara penyimpanan telur, bagian runcing ditaruh di bawah dan bisa di rolling atau diputar setiap 2 hari sekali. Selanjutnya masuk ke kriteria telur berdasarkan kualitas kebersihannya. Mutu 1 itu mutu paling bagus, di mana kulitnya utuh dan tidak mengandung noda. Ada juga mutu 2. Mutu 2 itu kulitnya retak dan ada kotoran, namun masih bisa dikonsumsi. Selanjutnya ada mutu 3, kulitnya retak namun isinya belum keluar. Yang terakhir ada mutu 4, kerabangnya pecah dan sebagian isinya keluar. Nah, langkah baiknya untuk segera dikonsumsi. Kita masuk ke tingkat kematangan pada telur rebus. Nah, yang pertama ini ada direbus 6-7 menit. Yang kedua direbus 8-10 menit. Yang terakhir hard-boiled eggs. estimasi memasak 12-14 menit. Kita masuk ke susu. Susu berasal dari kelenjar susu mamalia yang mengandung banyak kalsium. Kalsium itu gunanya sebagai penguat tulang. Selain kalsium, susu juga mengandung beberapa zat gizi berikut. Yang pertama ada laktosa dan lemak, sumber energi manusia. Yang kedua ada mineral dan vitamin sebagai katalisator dalam pencernaan. Yang ketiga protein, bahan pengganti sel rusak dan membantu pertumbuhan anak. Susu juga mengandung vitamin A dan vitamin B untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membantu menghasilkan sel baru. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi atau pengelompokan susu. Yang pertama ada susu evaporasi, susu yang diuapkan tanpa tambahan sukrosa dan biasanya cepat rusak apabila sudah dibuka. Yang kedua ada susu segar atau fresh milk yang didapat dari hewan ternak secara langsung. Nah, selanjutnya ada susu formula. Susu formula itu fresh milk yang diasamkan dengan asam laktat, lalu diuapkan. Dan pada susu bayi sering ditambahkan maltosa serta laktosa agar kadar kalori terpenuhi. Selanjutnya masuk ke susu kental manis. Susu kental manis itu susu fresh milk yang diuapkan dan ditambahkan dengan sukrosa. Kalau tadi evaporated itu tidak ditambahkan sukrosa, kalau di susu kental manis ini ditambahkan sukrosa. Selanjutnya ada susu bubuk atau skim milk powder, susu yang dikurangi kadar protein dan lemaknya. Terakhir ada susu bubuk berlemak atau full cream, dihasilkan dari pencampuran susu cair dengan kental manis atau krim bubuk yang dipasteurisasi kemudian dikeringkan sampai kadar air mencapai 2-4%. Nah, segitu aja pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian semua mengerti dan paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Semoga dicatat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.